Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sita dan Bu Tita selaku dosen pengampu statistika deskriptif. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Eh, Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Narisha Diar Permana. Yang kedua ada saya sendiri, Andi Hoirunisa. Yang ketiga ada Mbak Amelia Destianti. Yang keempat ada Mbak Aida Husna Ustafia. Next. Oke, penjelasan pertama akan dipaparkan oleh Mbak Narisha. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anin sudah mempersilahkan waktunya untuk saya menjelaskan terkait materi pada kelompok kami. Nah, pada pembahasan kali ini kita membahas terkait data nilai ujian sekolah bahasa Inggris kelas 12 MIPA tahun 2020 sampai 2021. Yang dimana sumber dari data tersebut kita ambil dari HTTPS yang tertera di link gambar tersebut. Nah, dengan adanya data tersebut, kita bisa menganalisis dari data tersebut, yaitu analisis permasalahan. Nah, berdasarkan data di atas, dapat kita lihat bahwa nilai yang memiliki frekuensi tertinggi adalah nilai 96 dengan jumlah 4 anak, sedangkan nilai yang memiliki frekuensi terendah adalah nilai 91, 94, dan 95 dengan jumlah masing-masing 1 anak. Nah, terus juga ada analisis variabelnya. Analisis variabel di sini adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Nah, dalam data tersebut, analisis variabelnya itu yaitu nilai ujian sekolah bahasa Inggris tahun 2020, 2021 kelas 12 MIPA. Nah, habis analisis variabel, ada analisis populasi dan sampel, yang dimana populasi ini dengan pengertian keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Ini menurut Nur Salam tahun 2003. Jadi, populasi dari data tersebut adalah nilai ujian bahasa Inggris tahun 2020-2021. Sedangkan dari pengertian sampel di sini yaitu sebagai objek atau populasi yang diteliti menurut Ari Kunto tahun 2002. Sehingga dalam penelitian ini yang termasuk sampel adalah nilai ujian sekolah bahasa Inggris tahun 2020-2021 kelas 12 MIPA. Nah, dari data tersebut juga bisa kita cari ukuran pemusatan data, yang dimana ukuran pemusatan data ini ada mean, yang dimana mean ini rata-rata. Nah, mean rata-rata merupakan perbandingan antara nilai data dengan banyak data. Adapun simbol dari mean yaitu X bar, mean untuk data sampel, kemudian untuk menghitung nilai rataan dari banyak data yaitu dengan kumpulan nilai X1, X2, X3 sampai seterusnya sampai Xn. Disajikan dengan new mean untuk data populasi, sehingga didefinisikan sebagai berikut. New sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus sampai Xn per N. Atau sama dengan sigma atas N bawah I sama dengan 1 XI per N. Nah, dari permasalahan di atas dapat disederhanakan juga dalam bentuk sebagai berikut. Mu sigma X per N. Nah, di mana mu di sini rata-rata populasi, sedangkan sigma X jumlah nilai X, dan N-nya ini adalah jumlah ukuran populasi. Nah, jika pada distribusi frekuensi data tunggal masing-masing XI mempunyai FI, maka nilai mean sebagai berikut. X bar sama dengan sigma Fx per N. Pada data nilai ujian sekolah bahasa Inggris, data ini termasuk data tunggal. Maka untuk mencari nilai rataannya menggunakan rumus pertama, yaitu dengan simbol mean menggunakan X bar. Nah, ini datanya. Lalu kita mencari diketahuinya itu, banyak datanya itu ada 15. Jumlah nama-namanya ini ada 15, terus jumlah datanya ini dari jumlah nilai-nilai ini dan totalnya 1411. Nah, terus juga kita bisa tentukan mean dari data nilai ujian sekolah bahasa Inggris tersebut dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fx per N. Nah, terus X
banyaknya data. Dengan 94,06. Terus juga dari data tersebut kita bisa mencari median. Data menjadi dua bagian yang banyaknya sama. Median dilambangkan dengan ME, mencari nilai median dari data tunggal. Untuk mencari median dari data yaitu ME sama dengan X dikali setengah dikali N plus 1. Sedangkan untuk mencari median dari data genap yaitu ME sama dengan setengah nilai mutlak X dikali setengah N plus X setengah N plus 1. Nah, pada data nilai ujian sekolah bahasa Inggris di sini termasuk data tunggal dan ganjil karena banyak data yaitu 15. Maka kita bisa menggunakan rumus median data ganjil. Nah, ini datanya. Lalu N-nya ini 15 kan. Makanya kita menggunakan nilai data ganjil. Nah, ME sama dengan X dikali setengah dikali N plus 1. Nah, ME X dikali setengah dikali 15 plus 1. ME jadi data ke-8. Nah, data ke-8 ini itu 95. Nah, ini bisa dilihat dari data di atas. Yang ke-8 itu 95. Jadi, mean dari data tersebut adalah 95 dan terletak pada siswa bernama Ardiansyah. Terus selanjutnya kita bisa mencari modus. Modus di sini dengan pengertian adalah nilai-nilai yang sering banyak muncul atau nilai frekuensi paling tinggi. Nah, modus dari data di atas tersebut itu paling banyak 96 atau nilai frekuensi tertinggi 96 karena ada 4 siswa. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Narisha atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya ada dari data yang tadi sudah dipaparkan, kita bisa mencari analisis ukuran letak data. Nah, yang pertama itu ada kuartil. Kuartil itu sendiri adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang paling kecil. Nah, kuartil pertama adalah nilai yang membatasi 25% data terbawah atau seperempatnya. Kuartil kedua adalah nilai yang membagi dua bagian yang sama. Kuartil 2 ini bisa dikatakan sebagai median juga. Nah, dan kuartil ketiga adalah nilai yang membatasi 25% data tertinggi. Nah, itu sama aja 3/4 ya. Itu setelah data diurutkan. Next, Mbak. Nah, dari data yang ada di layar, rumus kuartil adalah QI sama dengan XI kali N plus 1 per 4. Urutan datanya itu 90, 90, 90, 91, 93, 93, 94, 95, 96, 96, 96, 96, 97, 97, 97. Nah, untuk kuartil 1 itu rumusnya seperempat dikali 15 plus 1. 15 itu banyak datanya. Jadi seperempat dikali 16 sama dengan X4. Jadi kuartil 1 adalah nilai 91 karena 91 itu ada di urutan keempat. Untuk kuartil kedua adalah setengah dikali 15 plus 1. Setengah dikali 16 sama dengan X8. Jadi kuartil kedua adalah 95 karena 95 ada di urutan ke-8. Terus yang untuk kuartil ketiga itu 3/4 dikali 15 plus 1. Jadinya 3/4 dikali 16 sama dengan X12. Nah, jadi kuartil ketiga itu nilainya 96 karena 96 ada di data ke-12. Selanjutnya, kita juga bisa mencari untuk ukuran penyebaran data. Penyebaran data yang pertama itu ada jangkauan. Nah, jangkauan itu adalah jarak yang dapat dijangkau atau ditempuh. Jarak disebut juga rentang, rentangan, dan atau range. Jangkauan dari nilai-nilai X1, X2, sampai Xn disajikan dengan J besar itu selisih dari yang paling nilai yang paling besar dikurangi yang kecil. Jadi dirumuskan J besar sama dengan J maksimal dikurangi J minimal. Selanjutnya, jadi nilai jangkauan dari data yang tadi sudah dipaparkan itu sama dengan 97 dikurangi 90 sama dengan 7. Jadi jangkauan dari data itu adalah 7. Lanjut, Mbak.
Yang kedua ada variansi. Variansi bisa disebut juga varian atau ragam. Variansi dari nilai-nilai X1, X2, X3 sampai Xn disajikan dengan sigma kuadrat. Nah, rumusnya yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma X1 min X bar kuadrat per N. Next. Nah, jadi dari data tadi kita cari X barnya dulu. X barnya itu kan sigma XI per N. Itu hasilnya 94,06. Nah, sigma kuadrat sama dengan tanda mutlak XI min X bar kuadrat per N. Nah, seperti yang ada di layar, 3 kali 94,06 dikurangi 90 kuadrat ditambah 94,06 min 91 kuadrat dan selanjutnya per 15. Nanti hasil akhirnya adalah 6,862 untuk variansinya. Next. Yang ketiga ada standar deviasi. Deviasi adalah jarak antara masing-masing X dengan X bar. Deviasi ini bisa disajikan dengan tanda harga mutlak yaitu X min X bar. Nah, berdasarkan ini, rata deviasi dapat diartikan sebagai rata dari suatu deviasi-deviasi yang bersesuaian dengan setiap X. Nah, rumus standar deviasi adalah S sama dengan akar S kuadrat. Untuk mencari S kuadrat itu kita gunain rumus S kuadrat S kuadrat sama dengan sigma dengan batas bawah 1 sampai batas atas N dikali XI min X bar kuadrat per N. Sehingga kita cari X barnya terlebih dahulu. Next. Nah, untuk X barnya sendiri, kan tadi udah kita hitung ya di atas, itu hasilnya 94,06. S kuadrat, kita cari S kuadrat dulu. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N dikali XI min X bar kuadrat per N. Sama dengan 102,91 per 15. Sama dengan 6,86. Jadi standar deviasinya atau S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 6,86, hasil akhirnya 2,62. Oke, penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Amalia Disti. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyajian data diagram menggunakan program. Yang pertama ada diagram batang. Nah, salah satu package dalam pemrograman R yang digunakan untuk memvisualisasikan data itu ggplot2. Nah, pada diagram batang ini kita menggunakan ggplot2 pertama-tama. Kita perlu menginstal terlebih dahulu dengan memasukkan sintaks install.packages dalam kurung tanda petik ggplot2 tanda petik tutup kurung. Nah, setelah diinstal, lalu kita masukkan sintak library dalam kurung ggplot2. Lalu setelah itu kita input dulu data yang sudah kita input terlebih dahulu ke dalam Excel. Nah, cara import datanya yaitu klik import dataset, lalu from Excel, lalu browser, setelahnya pilih data, lalu diimport. Nah, setelah mengimport data tersebut, kita memasukkan data yang akan dimasukkan ke script, yaitu sintaknya seperti yang ada di layar. Untuk penamaan data sesuai dengan nama data yang ada di Excel. Lalu selanjutnya, untuk memisahkan nama data, kita menggunakan simbol dolar, lalu setelahnya juga diikuti dengan nama data yang ada di Excel tersebut. Lalu selanjutnya OS dengan diikuti nama data yang ada di Excel, lalu simbol dolar, lalu selanjutnya nama data yang ada di Excel. Lalu selanjutnya diikuti dengan sintaks data dot frame dalam kurung nama, US. Lalu selanjutnya masukkan data X dan Y, di mana label X menjadi nama dan label Y itu menjadi nilai US. Nah, penulisan sintaknya itu yang tertera di layar. Nah, lalu selanjutnya ditambahkan sintak beyond call untuk warna diagram batang dan
Jangan lupa membuat sintaks untuk label judul. Setelah itu memberi warna dan ukuran pada judul dan teksnya. Sintaksnya seperti yang ada di layar. Setelah memasukkan semua sintaks, untuk memanggil A dan B, dapat menuliskan A plus B. Setelah sintaks kelar, blok semua sintaksnya, lalu klik Run. Dan diagram batang akan muncul seperti yang ada di layar. Nah, ini diagram batang yang sudah di Run. Lalu selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis ini sintaksnya tidak berbeda jauh dengan diagram batang. Maka awal untuk membuat diagram garis pada program R, yang pertama itu membuat data melalui Microsoft Excel. Data-data yang sudah didapatkan itu dimasukkan ke dalam Excel, lalu kemudian diimpor ke dalam program R dengan cara klik import dataset, lalu from Excel, lalu browser, lalu pilih datanya, dan kemudian diimport. Nah, setelah itu untuk memulai membuat diagram garis, aktifkan terlebih dahulu ggplot dengan menuliskan sintaks library dalam kurung ggplot 2. Lalu setelah itu masukkan data-data yang akan dimasukkan, seperti yang tertera di layar. Selanjutnya, tuliskan data yang akan menjadi variabel X dan Y. Menuliskan penamaan judul dari XLab dan YLab. Dan judul dari diagram yang dibuat seperti yang tertera di layar. Nah, di dalam diagram garis ini terdapat perbedaan pada diagram batang juga. Nah, di diagram garis ini menggunakan geom-line dan geom-point, sedangkan di diagram batang menggunakan geom_call. Nah, setelah itu memberi warna dan ukuran dari teks dan judul dalam diagram seperti yang tertera di layar. Lalu untuk memanggil bagian P dan Q, agar diagram terbentuk itu bisa menuliskan sintaks P plus Q. Nah, lalu untuk menjalankan program tersebut, blok semua sintaks, lalu klik Run, agar diagramnya muncul. Dan diagramnya akan muncul seperti yang tertera di layar. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Amel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aida. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anin. Saya di sini akan menjelaskan mengenai diagram scatter plot. Nah, untuk membuat diagram scatter plot ini pada program R, kita pertama-tama membuat vektor X terlebih dahulu dengan sintaks X sama dengan C, lalu nilai X-nya itu kita mau namai apa. Nah, kita di sini menamai dengan nilai US, lalu vektor Y sama sintaksnya yaitu Y sama dengan C, lalu kita namai dengan jumlah anak. Sekarang pada fungsi plot itu kita tuliskan sintaks plot X, Y. Lalu kita dapat memberi nama pada sumbu X dan sumbu Y dengan memberi atribut XLab dan YLab pada fungsi plot seperti berikut, yaitu dengan sintaks plot dalam kurung X, Y, XLab dengan judul dengan nama nilai US, lalu YLab dengan nama jumlah anak. Lalu kita dapat menambahkan judul pada scatter plot tersebut dengan cara memberi atribut main pada fungsi plot yang seperti berikut, yaitu sintaknya plot dalam kurung X, Y, main sama dengan kita namai judulnya yaitu data nilai ujian sekolah bahasa Inggris tahun 2020-2021, lalu XLab-nya tadi nilai US dan YLab-nya jumlah anak. Lalu kita dapat memberikan atribut lainnya pada scatter plot dengan cara menambahkan atribut type pada fungsi plot. Nah, di sini pada scatter plot ini kita menggunakan type B untuk memberi garis penghubung dengan penebal titik seperti pada layar Mbak di bawah. Nah, berikut adalah diagram scatter plot yang kelompok kami buat. Nah, selanjutnya yaitu ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran itu untuk membuat diagram lingkaran pada program R memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan data yang akan kita cari, yaitu data yang seperti tadi ya.
Lalu yang kedua, membuka aplikasinya program R. Selanjutnya, kita ketik sintak pada setiap barisnya. Lalu yang pertama itu ada responden, yaitu berisi data yang nantinya akan dimasukkan dalam diagram lingkaran. Lalu ada label, berfungsi untuk memberikan nama data pada setiap data pada diagram lingkaran. Lalu judul sebagai judul diagram lingkarannya. Lalu warna, berfungsi untuk memberikan warna pada setiap bagian data dalam diagram lingkarannya. Pemberian warna ini opsional sesuai dengan keinginan yang akan kita mau warna apa. Nah, ada kontribusi, berfungsi untuk membuat diagram dalam bentuk presentase pada diagram lingkaran. Lalu ada label lengkap, berfungsi memberikan label atau nama. Nah, pie di sini itu memiliki arti diagram lingkaran atau diagram pie. Lalu kemudian akan muncul hasil dari sintak yang sudah diketikkan di atas menggunakan program R, lalu kitaran. Nah, selanjutnya akan muncul diagram seperti pada di bawah ini. Nah, terima kasih penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Aida atas penjelasannya. Di sini saya akan membaca kesimpulan dari kelompok kami. Jadi berdasarkan data penelitian yang tadi ada di atas, diperoleh macam-macam informasi, yaitu ukuran pemusatan data, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Nah, data disajikan dalam berbagai bentuk diagram garis, batang, lingkaran, dan scatter plot. Nah, di diagram ini diaplikasikan dalam program R. Nah, dalam data tadi, nilai yang memiliki frekuensi tertinggi adalah 96, dan frekuensi yang terkecil adalah nilai 91, 94, dan 95. Next, Mbak. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk membuat makalah pada kesempatan kali ini. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.